Waduh, tagar Indonesia gelap ternyata hanya settingan. Kalau benar, ini gila sih. Tujuannya adalah mengalihkan kasus hukum yang menjerat Wilmar Group dalam kasus ekspor CPO atau minyak goreng mentah dan produk turunannya. Ini terbongkar saat Kejaksaan Agung membongkar kasus suap yang dilakukan Marcella Santoso kepada Hakim Pengadilan Jakarta Pusat. Dalam kasus suapnya, Marcella merupakan perantara advokat Arianto dan kepala legal Wilmar MSY dengan panitra Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan. Nah, agar kasus hukum yang melibatkan Wilmar Group tidak mengemuka ke publik, Marcella berusaha mencari cara. Akhirnya, Marcella nutupin kasus ini dengan cara menyusup lewat konten, akun medsos, bahkan siaran TV. Kejagung nemuin bukti elektronik kalau Marcella menyusun kampanye hitam yang nyerang kejaksaan lewat media dan media sosial, termasuk nyewa buzzer dan nyiapin acara yang udah disetting dari awal. Salah satu kampanye terbesarnya itu hashtag Indonesia Gelap yang sempat trending dan dianggap sebagai gerakan sipil. Demonstrasi Indonesia Gelap sempat menggugat program makan bergizi gratis dan Inpres nomor 1 tahun 2025. Tapi ternyata itu cuma kampanye hitam buat pengalihan isu. Kejagung bilang ini strategi tim hukum Wilmar buat belokin fokus masyarakat dari penjarahan uang negara. Buat nyebarin kampanye ini, Marcella dibantu dua nama lain. Ada M. Adia Muzaki, ketua kelompok buzzer Cyber Army yang nerima 864,5 juta rupiah. Yang kedua adalah Tian Bakhtiar, mantan direktur JAK TV yang dapat 487 juta rupiah buat produksi konten serangan. Konten yang mereka buat nggak cuma nyerang kebijakan, tapi juga masuk ke ranah pribadi pejabat Kejagung. Kehidupan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jampitsus Febri Adriansyah, dan Dirdik Kuntadi ikut diserang. Dalam konferensi pers, Kejagung muterin video pengakuan Marcella selama 4 menit 41 detik. Marcella meminta maaf atas keterlibatannya dalam narasi negatif. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21 kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, ucapnya. Tapi anehnya, cuma sehari setelah itu, dia tarik ucapannya di depan wartawan, kalau dia nggak menghembuskan isu Indonesia gelap. Saat ini, Marcella dijerat 3 perkara besar, suap hakim, perintangan penyidikan kasus gula dan timah, dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama Tian Bakhtiar dan Junaidi Saibi, mereka menyusun opini publik palsu, bukan buat pembela rakyat, tapi nutupin uang kotor. Miris ya, pas kita tahu kalau viralnya tagar Indonesia Gelap tidak lahir dari keresahan rakyat, tapi dari strategi koruptor. Isu-isu seperti RUU TNI dan petisi digital cuma dipakai buat alat pengalihan. Ini bukan soal kritik, bukan soal kebebasan berekspresi. Ini soal manipulasi dengan dana gelap demi menyelamatkan uang kotor. Ini bikin kita sadar juga, kalau gerakannya murni, harusnya mereka dorong penguatan hukum, bukan nyerang lewat konten editan, buzzer, dan media bayaran. Jadi, sebagai netizen, kita harus makin hati-hati ya buat percaya sama sebuah kampanye kepentingan rakyat. Nggak semua yang viral itu murni perjuangan. Bisa aja itu cuma drama mahal buat nutupin kejahatan besar. Yuk, jadi rakyat yang nggak mudah dikibulin.